kaine sikil. Hai semuanya, kembali lagi di Kata Dokter. Nah, kita mau bahas video tadi yang barusan kita lihat. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa juga kalian subscribe YouTube channelnya Raven Estetik, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari Raven Estetik. Nah, kita mau nih bahas sama Dokter Baby tentang video tadi, Dok. Nah, sebenarnya sih apa gak sih kalau hand sanitizer itu dipakai di badan bahkan di wajah, Dok? Ya, jadi menanggapi dari video tadi ya, sebenarnya namanya aja hand itu tangan, sanitizer itu untuk membersihkan anti kuman intinya. Jadi hand sanitizer itu sebaiknya memang digunakan di area tangan saja. Kenapa kok nggak perlu untuk seluruh badan? Kalau seluruh badan itu kita mandi aja pakai sabun, wajah juga pakai sabun yang khusus untuk wajah. Tidak perlu menggunakan hand sanitizer selain satu, boros sebenarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, hand sanitizer itu umumnya ada yaitu alkohol 70%, di mana alkohol 70% ini memang bisa untuk membunuh kuman. Kuman itu macam-macam, ada virus, ada bakteri di sana, dan varian-variannya. Nah, untuk membunuh kuman seperti itu, kita cukup di area yang memang kemungkinan besar memegang banyak hal yang mengandung kuman. Misalnya tangan, kita pegang pegangan pintu yang mungkin pegangan pintu itu juga dipegang oleh orang lain. Orang itu mungkin habis bersin, ada kuman di tangannya, pegang-pegangan pintu dan kita pegang, sehingga tangan kita sebaiknya kita bersihkan pakai hand sanitizer ataupun cuci tangan pakai sabun yang intinya untuk membunuh kuman, sehingga ketika tangan kita pegang hal lainnya, rambut ini mungkin menyentuh ke wajah juga, itu sudah jadi aman. Bener, jadi nggak perlu dipakai sampai ke sampai ke perut, kaki, wajah juga. Bahaya nggak sih, Dok, sebenarnya kalau di badan? Nah, kalau digunakan terus-menerus bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Kering bisa sampai putih, dia cenderung putih-putih bersisik, kemudian bisa sampai mengelupas juga. Dan parahnya juga bisa sampai perih-perih. Itu kalau digunakan dalam jangka panjang ya. Kalau sering terus tiap hari, apalagi kan ini mungkin tiap hari bakal pakai hand sanitizer ya. Jadi kalau dipakai terus-terusan di wajah, di badan kering semua nanti jadinya. Jadi cukup gunakan di area tangan, itu pun apabila tidak ada air. Nah, kalau ada air sebaiknya cuci tangan pakai sabun, ya cuma air aja. Itu sebabnya kenapa sih sabun tangan, sabun badan sama sabun wajah itu dibedain, karena kebutuhan kulitnya juga berbeda. Nah, kalau hand sanitizer ya benar-benar cuma untuk tangan aja. Aku punya kasus loh sih. Jadi waktu itu saya pernah punya pasien yang dia rajin membersihkan wajah menggunakan alkohol 70% supaya bersih di wajahnya gitu. Namun setelah digunakan dalam jangka yang panjang ya, di sini aku keep, pokoknya batas saya kurang lebih sekitar 1 tahunan penggunaan, dia akhirnya wajahnya kemerahan seperti itu. Dan ketika saya cek menggunakan skin analyzer, sudah banyak teleanektasis di kulit wajah. Teleanektasis adalah gambaran pembuluh darah merah-merah yang tampak menggunakan alat skin analyzer, ataupun makroskopis juga bisa kelihatan kalau yang sudah ekstrim banget sih. Itu jadi intinya dengan menggunakan alkohol yang terus-menerus memang bisa menyebabkan kulit menjadi tipis dan juga jadi mudah kemerahan. Tapi masih butuh penelitian lebih lanjut sebenarnya sih. Iya, padahal pengennya niat awal tuh mungkin biar steril kali ya, Dok, ya. Iya, untuk bunuh kuman di area wajah, apalagi wajah kan deket bibir, deket mukosa area mata dan hidung, dimana kuman bisa terhirup, bisa terjilat, termakan, seperti itu. Tapi ya lebih baik pakai pembersih untuk wajah, gitu okay. sih. Kalau misalnya nih, Dok, kalau pakai antiseptik terus dimasukin di diffuser gitu buat kayak aromaterapi kayak sekaligus tuh biar bunuh kuman-kuman yang ada di ruangan tuh gimana sih, Dok? Keefektifannya ya, sebenarnya kan ketika dijadikan sebagai aromaterapi, ketika kita masukkan ke alat diffuser itu kan ada airnya juga di situ. Otomatis konsentrasi dari desinfektan antiseptik ini akan berkurang dong. Misalnya di situ ada alkohol 70%, kemudian kita masukkan ke diffuser itu kan terjadi pengenceran, sehingga dia sudah tidak efektif lagi untuk membunuh kuman yang ada. Tapi kalaupun misalnya kita
bener-bener di situ full cairan antiseptik aja tanpa dicampur dengan air, itu juga kurang bagus sebenarnya, karena kan ketika menguap di seluruh ruangan dan apabila ada orang ya di situ, maka itu akan terhirup oleh kita sehingga resiko menyebabkan iritasi saluran pernapasan juga. Oh, bahayanya itu bisa jadi iritasi saluran pernapasan. Iya betul. Apabila konsentrasi awal ya benar-benar tidak diencerkan, dan kita tahu kalau alat diffuser aromaterapi itu dia jangka panjang, hitungan jam kan habisnya. Kita di ruangan itu terus ditinggal tidur misalnya gitu. Yang penting sebenarnya adalah area-area yang memungkinkan untuk transmisi kuman sih yang kita bersihkan. Jadi kita bersihkan tangan kita sebagai alat memegang sana sini, kemudian kita bersihkan segala sesuatu yang mau masuk ke mulut kita, sendok, garpu, kemudian area yang sering kita pegang, misalnya pegangan pintu, itu juga kita bersihkan. Oke deh, jadi ngerti ya guys semuanya. Nah, buat kalian semua yang ada di rumah, buat kalian yang pengen tanya-tanya atau masih bingung tentang penjelasan tadi, kalian bisa langsung komen di bawah, atau juga kalian bisa DM di Instagram Revelin Aesthetic. Bisa juga langsung ke Instagram Dr. Gaby ya dok ya? Yes. Instagramnya apa dok? Gaby Clarissa. Oke. Nah, kalau gitu kalian jangan lupa like, jangan lupa juga kalian subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Revelin Aesthetic. Kalau gitu kita pamit undur diri, sampai jumpa di kata dokter berikutnya. Dadah! Dadah!